Nah, pengalaman saya kecil sekali. Misalnya yang saya sebut kemarin, pengalaman di hari kemarin. Dalam perenungan pagi setiap waktu selama kita telah lewati, saya mengalami bagaimana saya dibangunkan oleh Tuhan dengan waktu-waktu yang tepat. Lalu ketika 3 hari saya tidak melakukan siaran, tetapi saya tetap bangun di waktu yang sama. Lalu saya berpikir bahwa ini pengalaman kecil saya di masa lalu, hari kemarin. Tuhan membangunkan saya di waktu yang tepat untuk membagi firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara saya. Maka pagi ini Tuhan membangunkan saya lagi. Saya harus bersemangat untuk memulai dan belajar membagi firman Tuhan. Itu pengalaman kecil saja dalam hal bagaimana memulai atau bagaimana merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Jadi engkau telah melakukan perkara-perkara yang besar di masa lalu, membuat kita tetap percaya bahwa hari ini pun Tuhan kita sama. Sebab kita yakin bahwa Allah kita, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya kitalah, apakah kita mau tetap terus di dalam Tuhan, apakah kita mengalami perubahan, atau kita terus bertahan dengan Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati. Nah, itu yang kita lihat dalam pengalaman. Dan karena itu sang pemazmur bertekad lalu mengatakan kepada Allah bagaimana ia tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang kelima. Ia mengatakan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Nah, tekad iman yang luar biasa. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu. Biarlah aku berlindung di bawah naungan sayapmu selama-lamanya. Dalam keadaan apapun, kita tetap punya tekad untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya tekad untuk tetap ada bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan harus menjadi semangat dalam hati kita, dalam roh kita, dalam tekad kita untuk tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena kesetiaan Allah yang besar itu. Dan itu yang kita lihat di ayat yang kelima. Mari kita perhatikan bagaimana kita menemukan kekuatan untuk tetap berada di dalam Tuhan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 saya memahami bagian ini sebagai kasih setia Allah yang terus tetap ada tinggal di dalam ingatan sang pemazmur. Kasih setia Allah yang tidak pernah berlalu. Dia mengatakan, sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku. Nasar dalam perjanjian, dalam kata-kata. Nasar dalam hati. Nasar itu sendiri adalah bagaimana ia telah lakukan sesuatu, telah katakan sesuatu kepada Allah. Karena itu ia berjanji untuk tetap teguh kepada Allah. Dan dalam doa-doanya ia terus percaya bahwa Allah akan mendengarkan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam konteks ini kita lihat bahwa di perikopnya atau judulnya adalah doa untuk seorang raja. Nah, maka ketika kita belajar bagian ini dengan beberapa hal tadi, kita bawa ke dalam konteks kita hari ini, khusus kita yang ada di Papua. Di hidup kita hari ini, siapa sesungguhnya raja kita? Atau di negara Republik Indonesia hari ini, siapa sesungguhnya raja kita, pemimpin kita? Tentu saja dalam kepemimpinan, kelembagaan di negara ini, yang kita bisa pahami atau kita hubungkan atau kita buat dalam konteks kita yang menjadi raja itu adalah presiden bagi negara Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa bagi raja kita, bagi presiden kita. Apapun juga yang kita alami, yang kita rasa, seperti sang pemazmur mengatakan, dengarkanlah seruanku dalam doa bagi seorang raja. Kita berdoa bagi pemimpin kita. Entah kita senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, kita mendoakan mereka. Apapun yang mereka lakukan, yang baik tentunya yang kita doakan, dan kita minta hikmat Tuhan supaya Tuhan menolong mereka sebagai pemimpin, sehingga hal yang mungkin tidak berkenan, hal yang mungkin tidak baik, Tuhan memberi hikmat bagi mereka untuk mengerjakan.
Dan di Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, pemimpin-pemimpin kita adalah para pejabat gubernur dan gubernur. Nah, kita ingat hari ini secara khusus di Papua, gubernur kita Bapak Lukas NMB sedang ada dalam proses peradilan. Entah ia bersalah atau ia benar, kewajiban kita adalah mendoakannya. Dalam kasih karunia Allah, dalam penyertaan Allah, proses yang sedang berlangsung bagi dirinya kita doakan. Sehingga keadilan dapat ditegakkan, kebenaran-kebenaran dapat diungkapkan, dan sebagai rakyat kita belajar dari proses ini. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang berdoa bagi pemimpinnya, bagi rajanya. Nah, itu yang kita perhatikan. Sehingga ketika kita juga melihat bagaimana kasih setia Allah, kita minta kepada Tuhan Allah secara khusus sebagaimana sang pemazmur minta di ayat yang ke-8, ayat 7, 8 dan ayat 9 sebagai komitmennya. Di ayat yang ke-7 ia meminta, tambahkanlah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun temurun. Tambahkanlah umur raja, kesehatan, kekuatan secara fisik, jasmani kita minta Tuhan tambahkan bagi para pemimpin kita, sehingga mereka dapat bertambah usia, bertambah waktu untuk hidup. Lalu kita meminta raja memberi bagi mereka kebenaran-kebenaran. Itulah yang diminta oleh sang pemazmur. Di ayat yang ke-8, kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya, titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Kasih setia dan kebenaran kiranya menjaga para pemimpin kita, sehingga dalam kesetiaan mereka tetap melayani rakyat, mereka setia kepada Tuhan sesuai iman mereka, dan kebenaran-kebenaran menuntun mereka untuk menjadi pemimpin yang melakukan kebenaran. Itu yang kita terima di kitab Mazmur pasal 61. Dalam konteks rumah tangga, keluarga, dan pribadi kita juga tetap datang kepada Allah dalam situasi apapun yang kita alami, dalam kejenuhan sebagaimana saya sudah sampaikan tadi. Dan kita juga meminta kepada Allah untuk menambahkan tahun-tahun kehidupan bagi pemimpin raja dalam rumah tangga kita, bagi suami, hai istri-istri. Berdoalah bagi mereka supaya Tuhan menambahkan kebenaran dan kasih setia, hikmat dalam hidup mereka. Mungkin hari ini ada kepala rumah tangga yang tidak setia terhadap rumah tangga. Para istri, doakanlah pemimpinmu, rajamu dalam rumahmu. Dan mungkin juga hari ini tidak ada kepala rumah tangga atau suami atau bapak karena sudah meninggal atau sudah pergi dengan istri yang lain kah, dengan anak-anak yang lain kah. Maka yang menjadi raja dalam rumah adalah pemimpin, yaitu mama atau istri. Doakanlah mama, doakanlah pemimpin dalam rumah tangga. Dan menurut saya, raja dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, pemimpin diri kita sendiri. Karena itu marilah kita berdoa supaya Tuhan memberi bagi kita kasih setia, menambahkan tahun-tahun hidup kita untuk tetap hidup di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dalam situasi apapun yang kita alami, terutama ketika kita mengalami kejenuhan, kelelahan, atau kegersangan hati, sehingga kita tetap berjuang meminta Tuhan memampukan dan menguatkan kita ada di hadapan Tuhan.